Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Kamis, jam setengah 10 lebih. Jadi sekarang aku mau ke kantor. Sebenarnya WFH, tapi karena ada rapid test, jadi kita harus ke kantor. Nah, sekarang aku mau jalan ke kantor dulu. By the way, ini aku nggak pakai lipstick karena kan mau pakai masker. Nanti takutnya kotor ke masker. Jadi tanpa lama-lama, mari kita berangkat. Semoga hasilnya non reaktif ya. Amin. Udah, aku selesai rapid test. Nanti hasilnya 15 menit setelahnya. Ini di kantor kita lagi nunggu, semoga hasilnya non reaktif. Amin. Kita lagi pada nunggu. Ya Allah, aku lagi nunggu hasil reaktif. Aku lagi nunggu hasilnya, semoga non reaktif. Sekarang aku mau coba kerja dulu dari komputer. Halo, welcome back. Aku udah balik dari kantor. Kita tadi udah rapid, alhamdulillah hasilnya non reaktif. Ada beberapa orang yang terdeteksi reaktif dan sekarang lagi di rumah sakit Bunda untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk swab. Pesan kesannya sih dari praktek hari ini buat siapapun yang mungkin terdeteksi reaktif, kalian jangan jadi panik, jangan jadi parno, harus tetap jaga imun kalian, harus tetap positive thinking. Ya bisa jadi tadi informasinya sih orang-orang yang reaktif itu belum tentu positif, itu bisa jadi karena kitanya yang punya asam lambung, atau misalkan kayak kita berinteraksi dengan hewan sebelumnya dan hewan tersebut memang sedang sakit, itu juga bisa menyebabkan hasil deteksinya itu reaktif. Nah, jadi buat kalian yang tadi terdeteksi reaktif, hasilnya tetap semangat, jangan pernah putus asa, kemudian juga jangan parno, jangan panik. Kalian jalani dulu swabnya, semoga hasilnya negatif. Amin. Nah, di video kali ini aku bakal ngelanjutin season kedua dari video aku yang terakhir, dimana pertanyaannya itu adalah, selama kerja 3 tahun itu pernah nggak sih ada case yang, atau misalkan ada problem yang bikin kamu tuh jadi tidak nyaman, kemudian kamu jadi ingin resign dari perusahaan, even itu misalkan memang awalnya adalah perusahaan yang kamu banggakan, perusahaan yang kamu memiliki cita-cita dan apa ya istilahnya, kayak kamu tuh punya target di perusahaan itu, karena saking senangnya menjadi yaitu tidak nyaman, kemudian kamu jadi tidak semangat bekerja. Menurut aku sih setiap orang pasti melewati fase itu, karena dimana orang tersebut sampai saat ini belum melewati fase itu dikatakan bukan berarti dia bebas dari fase itu, pasti ada nanti di depannya. Di sini bukan untuk nakut-nakutin, aku juga tidak akan membahas siapa orangnya yang bermasalah dengan aku, kemudian kayak gimana sih history detailnya itu nggak bakal aku jelasin. Tapi di sini aku akan lebih share ke kalian tentang bagaimana sih cara aku menghadapinya, kemudian bagaimana cara aku mencoba mengajak pola pikir aku untuk selalu berpikir positif, kemudian mengajak kembali hati aku untuk nyaman dengan lingkungan gitu. Jadi waktu itu memang aku punya problem karena miskomunikasi dengan leader aku sendiri, dimana terjadi kesalahpahaman. Aku yang bersiteguh kayak mempertahankan argumen aku, karena aku merasa bahwa pendapat aku itu memang beracuan pada ketentuan perusahaan, sedangkan beliau leader aku beliau bersiteguh dengan opini beliau, karena beliau menganggap bahwa beliau adalah leader dan aku bawahan harus mengikuti gitu. Sedangkan aku tipikal orang yang aku nggak bakal ngikutin kalau misalkan itu memang melanggar peraturan gitu. Aturan tetap aturan gitu buat aku. Nah, waktu itu fase dimana aku kasarnya itu diskors sekali ya, diskors selama 1 bulan, jadi di WFH-in, jadi aku work from home waktu itu. Jadi emang negatifnya itu ya awal-awalnya aku menjadi kayak trauma, kemudian menjadi miskin kepercayaan sama orang. Miskin kepercayaan di sini tuh kenapa? Karena
pas problem itu kan aku mencoba untuk berkomunikasi dengan yang lain, memastikan bahwa memang pendapat aku itu memang sesuai dengan ketentuan gitu. Jangan sampai pendapat aku tuh melarang peraturan perusahaan gitu. Dan memang ada beberapa orang yang menyatakan ya memang itu ketentuannya dan aku berhak untuk mengambil opini itu gitu. Tapi ya namanya juga orang lain kan ya, meskipun kayak misalkan mungkin aku pribadi juga kalau misalkan memang ada teman aku yang punya problem dengan leadernya, aku tidak akan terlalu ikut campur terlalu dalam. Jadi ya mereka cuman kayak yang support dari belakang dan support secara sembunyi-sembunyi aja gitu. Even itu kayak yang satu lingkungan atau satu tim, mereka cuma support ketika misalkan kayak aku di pojokan nih, mereka cuma kayak japris banget ya, sabar ya gitu. Karena waktu itu aku berada di fase yang mana bener-bener kayak aku tuh bener kayak ditonjok-tonjok banget. Jadi ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah. Kalau misalnya kayak informasi dari leader nih misalkan, terus aku nggak paham, sampai aku nggak berani untuk menanyakan maksudnya apa sih yang ditanyain, atau misalkan kayak perintah leader tuh apa, sampai aku tuh nggak berani untuk menanyakan itu. Karena aku merasa bahwa kalau aku nanya gini bener gak sih, kalau aku nanya gini salah nggak ya gitu, kalau aku misalkan kayak ngambil langkah ini bener nggak gitu. Separuh itu, sampai aku bener-bener kayak yang nggak mau kayak berbicara dengan orang lain. Kemudian aku juga tidak terlalu terbuka dengan orang lain, karena aku merasa bahwa kalau aku cerita sama orang nih, orang bakal ngasih aku solusi nggak gitu. Kalau misalkan kayak aku berkomunikasi dengan orang ini gitu, orang ini bakal ngasih solusi nggak, atau misalkan kayak bakal merubah keadaan nggak gitu, bakal ngebantu aku untuk bebas dari lingkungan ini nggak gitu. Sampai akhirnya aku hampir sebulan, karena waktu itu bulan Ramadan, banyak banget kalau secara pribadi yang dilewati itu merasa jadi tidak tenang. Kemudian yaitu ragu untuk mengungkapkan pendapat, jangankan pendapat gitu, ngerespon grup aja aku ngerasa kayak yang kalimat itu bener-bener aku baca berulang kali, padahal cuman kayak misalkan aku nanya satu case, itu tuh kalimat itu yang lumrah aku sering pakai kalau aku bertanya tentang satu case. Dan biasanya aku yang gak mesti dibaca berulang kali, dibaca lagi, maksudnya biar gak tipu atau apa. Tapi untuk yang kondisi saat itu aku bener-bener kayak yang hilang kepercayaan buat diri aku sendiri aja gitu. Sampai aku akhirnya mencoba untuk mengembalikan kepercayaan diri aku sendiri dengan cara aku banyak nonton film-film yang bullying, kemudian tapi yang positif ya, yang dimana ketika dia dibully dia mencoba untuk bangkit dengan cara kayak gimana aku coba praktekin. Terusan aku juga coba untuk melatih pikiran aku untuk berpikir positif. Aku merasa bahwa ya setiap orang pasti akan melalui fase ini, dimana mungkin inilah saatnya aku untuk menghadapi hal itu, dan gimana caranya aku harus bisa menghadapinya gitu. Kemudian selanjutnya aku juga lebih berhati-hati dalam berbicara dengan orang, kemudian dalam mengambil keputusan aku juga berhati-hati. Nah karena sedang azan kita stop dulu ya. Nah jadi begitu, kita lanjut lagi ya. Jadi aku mencoba buat berpikir bahwa ya mungkin inilah saatnya aku untuk melewati fase ini. Kemudian ya aku harus bisa mengendalikan emosi aku. Kemudian aku juga harus belajar untuk percaya diri, kemudian sering berintrospeksi diri. Jadi setiap hari aku coba review daily activity aku di review lagi perharinya, ada nggak kata-kata yang mungkin menyakiti orang lain atau mungkin bisa menyinggung perasaan orang lain. Karena waktu itu juga kan Ramadan, jadi aku berpikir bahwa ya mungkin karena Allah sudah rindu sama aku buat selalu merenggek sama dia setiap malam, bahkan setiap sholat. Kemudian aku di sela-sela kesibukan kerja aku juga menyempatkan untuk ngaji. Pokoknya bener-bener kayak yang gimana ya, perasaannya itu adalah kita yang takut, kemudian kita yang gak percaya diri, kemudian kita memaksa hati dan pikiran kita untuk selalu berpikir positif. Jadi aku tuh kayak selalu memotivasi diri aku sendiri dengan kata-kata ini, tenang, kamu harus bisa hadapi ini, ayo kamu harus bener-bener kayak berubah lebih baik. Jadi kayak aku tuh ada fase dimana mencari-cari sebenarnya apa nih yang harus aku lakukan, sebenarnya yang aku lakukan ini bener gak sih gitu. Karena
Waktu itu aku beranggapan bahwa leader itu akan melakukan segala hal dengan mudah. Jadi maksudnya apapun yang dia mau, dia akan bisa melakukannya dengan mudah. Aku berpikir seperti itu. Nah cuman karena alhamdulillahnya aku punya rekan kerja, beliau yang udah lama di kantor dan cukup kenal juga dengan leader aku, memberikan masukan-masukan yang akhirnya sedikit demi sedikit aku lebih tenang. Kemudian aku juga nggak parno banget, dan akhirnya dan oh ya satu lagi, aku selalu minta doa sama mama, dan itu bener-bener kayak yang nenangin hati banget. Karena aku pernah satu kali dalam satu hari itu aku nggak nelpon mama karena waktu itu memang lagi ribet sama UAS kalau nggak salah. Dan bener, hati tuh bener-bener nggak tenang banget. Maksudnya adalah fase dimana, waktu dimana aku nggak tenang gitu. Tapi ketika kita minta doa sama mama, akhirnya tenang. Nah kemudian selain itu, selain aku mengajak diri aku selalu berpikir positif, kemudian melatih pola pikir aku untuk selalu kayak it's okay, nggak masalah, ini tuh adalah hal yang lumrah akan kamu alami selama kamu di dunia kerja. Kamu akan dewasa dengan kondisi ini, kamu akan jauh lebih baik dengan kondisi ini gitu. Dan kamu juga akan terbentuk karakter yang baik dari masalah ini. Aku sih selalu berpikir seperti itu. Dan akhirnya ada satu ketika di mana aku dipilih jadi leader buat satu project. Jadi ada bawahan sekitar 3 orang. Jadi aku tetap kerja sebagai helpdesk, tapi waktu itu aku ditunjuk leader data cleansing, dimana aku benar-benar mempraktekkan apa yang aku tahu bahwa oh kalau leader melakukan hal kayak gini tuh nggak nyaman di kita, berarti kita jangan begitu. Aku benar kayak mencoba untuk mengaplikasikan pengalaman aku, dan memang alhamdulillah sih ada respon positifnya juga. Cuman yang terakhir itu karena memang efisiensi, jadi ada apa ya kayak yang pengurangan karyawan gitu, dan bawahan aku tuh bukan bawahan sih, aku sih paling gak suka ya kalau misalnya kayak bawahan-bawahan kayak gitu. Jadi kayak rekan ke tim cleansing itu kan ada sekitar 3 orang tuh semuanya terlist sebagai karyawan yang dirumahkan gitu kan. Nah aku bener-bener kayak nggak diajak koordinasi perihal untuk mempertimbangkan nih, misalkan si ini masuk ke karyawan yang dirumahkan gimana. Aku bener-bener nggak dikasih kesempatan untuk memberikan pendapat, memberikan penilaian aku terhadap mereka. Yang aku terima adalah ini data yang akan dirumahkan, kami informasikan ke mereka, dan sebenarnya aku tidak berani untuk menginformasikan. Dan aku juga sampai detik dimana mereka dipanggil pihak vendor itu aku tidak menginformasikan ke mereka. Cuman mungkin karena merekanya lagi kalut, dan aku mewajari sih ketika mereka panik dan mereka merasa bahwa aku sebagai leader itu tidak memberikan pembelaan kepada mereka. Dari sana aku juga belajar bahwa oh segala hal tuh memang harus terbuka, segala hal tuh ya harus mencoba menanya dulu sih, nanyain ini ke leader. Kalau aku sih memastikan ketika aku sebagai bawahannya, aku akan bertanya bahwa kenapa aku masuk ke kategori yang dirumahkan, apa kekurangannya ya. Even itu misalkan mungkin memang akan tetap dirumahkan, sebenarnya kita tahu gitu kan apa alasannya. Jadi tidak usah dan tidak ada kesempatan untuk apa ya kayak berprasangka buruk sama leader kita gitu. Nah jadi buat kalian yang mungkin saat ini sedang berada di fase yang seperti aku, ke kantor tidak semangat, kemudian lingkungan menurut kaliannya yang tidak mendukung, bikin kalian tidak nyaman, kemudian kalian juga jadi gagal fokus, itu wajar sih. Tapi coba deh ajak diri kalian untuk berdamai dengan keadaan, karena tidak ada orang yang bisa memberikan solusi selain diri kamu sendiri. Tidak ada orang yang bisa meyakinkan diri kamu untuk bahwa it's nothing gitu. Ini suatu hal yang lumrah yang akan dihadapi oleh setiap orang. Even mungkin kamu merasa bahwa sakit hati atau mungkin merasa dikucilkan, panik, parno, lain sebagainya, it's okay. Tapi coba ajak diri kamu untuk selalu berpikir positif, kemudian kamu terus melakukan kebaikan, dan paling penting bekerja aja dengan baik sesuai dengan ranahnya. Kesetrum lagi dicas setrum ya ternyata begitu. Nah karena sekarang udah waktunya sholat, kita sholat dulu. Aku harap buat kalian stay healthy dan selalu berbuat kebaikan. Jangan pernah melawan kejahatan dengan kejahatan lagi. Coba kalian untuk apa ya,
mengajak diri kalian untuk selalu berpikir positif. Karena udah iqomah, mari kita sholat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jika bermanfaat, boleh share ke teman-teman kalian. Dan untuk kalian-kalian yang udah kirim email, aku belum sempet bahas. Nanti kita bahas di vlog selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.